Hello, good morning, class. Uh, Good to see you again. And then this is the first time we are using a video, virtual video. I hope today learning you will be able to understand more about suggestion and also offering. Like I have already told you in the previous meeting, seperti yang Ibu sudah jelaskan di minggu lalu, bahwa kalian bisa mencatat apa yang ada di dalam catatan yang Ibu berikan dan memahami beberapa frasa yang kalian bisa gunakan dalam membuat kalimat suggestion and also offering. Kali ini Ibu akan tampilkan dialog yang sudah kalian kerjakan minggu lalu yang berkaitan dengan tawaran dan suggestion. Dan ada beberapa yang lupa menjelaskan yang mana itu tawaran, yang mana suggestion dari dialog itu. Nah, sekarang perhatikan dialog yang Ibu akan tampilkan ke kalian. Tolong disimak. Dan, what shall we do this weekend? I don't know. The forecast says it will be bright and dry on Saturday. But it may rain on Sunday. We could go for a picnic to the lake. And if the weather gets worse, we might go back to town to spend the evening at home watching TV. Going to the lake sounds great. I'm up for it. But I'm not sure about watching TV on Sunday evening. It is boring. I'd rather go shopping or watch a film at the cinema. Sounds good to me. How about inviting Jack and Mary? They could join us. Yes, let's do that. Okay, class. I think you remember this dialect. Now, we try to understand in each dialect that you have already noted and then you have already done last week. Nah, sekarang kita coba pahami apa yang kalian sudah kerjakan minggu lalu, yang mana sajakah yang disebut di dalam kalimat offering atau kalimat suggestion dari dialog tadi ya. Nah, sekarang perhatikan layar PowerPoint yang ada di sini. Nah, di sini ada suggestion and offer. Ketika kalian mau membuat kalimat suggestion dari kalimat dan what shall we do this weekend? Nah, kata shall itu boleh kalian pakai sebagai kata yang menunjukkan suggestion. It depends on how you are making the sentences. Jadi tergantung dari kalimat yang akan kalian buat. Contohnya seperti, where shall we go on holiday? Kemana kita harus pergi? Shall we stay home tonight? Haruskah kita tinggal di rumah? Seperti itu. Nah, contoh menggunakan kata shall. Dan pola lain adalah menggunakan kata could atau might dalam membuat suggestion. Dari kalimat yang tadi di dalam dialog, but it may rain on Sunday, we could go for a picnic to the lake. Nah, kalimat ini bisa kita buat contoh yang lain. They could join us later, atau we might go to Prague together. Itu beberapa contoh menggunakan could dan might. Nah, pola yang lain lagi bisa kalian menggunakan kata how about atau what about dalam membuat saran. Nah, contoh yang di dalam dialog, sounds good to me. How about inviting Jack and Mary? They could join us. Nah, itu kata yang di garis bawahi itu menunjukkan suggestion. Nah, ketika kalian membuat suggestion dalam bentuk how about atau what about, bisa kalian gunakan dengan pattern seperti ini. Itu how about going, ini contohnya how about cinema. Kemudian what about cinema. Atau how about going to the cinema. Atau what about going to the cinema. Jadi ini contoh dari pattern yang ini ya. Anak-anak ya. Nah, sekarang kata let's do that. Kata let's do that itu merupakan kalimat juga suggestion. Nah, kata disingkat seperti ini, let's itu dari kata let us. Ya, mari. Artinya itu mari. Nah, sekarang contoh lain.
Dari suggestion, let's visit Colombia next year, atau let's invite them to the party. Nah, itu berupa suggestion. Kata lain untuk sebagai alternatif pembuatan suggestion bisa dengan kata I prefer. Kalimat di dialog tadi, I rather go shopping or watch a film at the cinema. Boleh menggunakan kata yang lain, I rather. Dari kata ini disingkat di I would rather, kemudian with better atau we had better. Perhatikan di sini penjelasannya, ketika I rather itu sama dengan I prefer. Sedangkan with better, we had better tadi sama dengan we should. Ya. Nah, sekarang bagaimana menjawab dari saran tadi? Nah, kalau mau jawab saran, bisa dengan kalimat yang menyetujui saran, boleh juga dengan menolak atau tidak menyetujui saran tadi. Nah, ada beberapa kalimat juga, frasa yang kalian sudah catat minggu lalu, bisa nanti kita ingat, kita perhatikan kembali. Di sini ada going to the lake sounds great, itu kalimat yang garis bawahi, I'm up for it. Nah, maksudnya dia setuju sekali untuk ikut dalam kegiatan itu, pergi ke danau. Nah, ini ada beberapa kata sounds good, it sounds good to me, atau I'm up for it, it is a good idea, let's do that, okay fine. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak menyetujuinya, bisa dengan kata I'm not sure about going to the lake, bisa saja seperti itu. Kemudian I don't think it is a good idea. Kemudian di sini ada we had better not atau you'd better not. Jadi ini ada beberapa contoh yang untuk menolak saran yang disampaikan. Ketika kalian mau memahami yang namanya offering dan juga suggestion, bisa kalian memahami bahwa penjelasan tentang suggestion dan offer itu sedikit berbeda. Kalau suggestion itu memberikan pendapat atau saran, dan bisa mengambil keputusan juga. Jadi contohnya seperti yang ada di dialog tadi, he suggested going to the lake. Dia menyarankan untuk pergi kemana ini, ke danau. Kemudian ketika masuk ke dalam offering, itu dia menawarkan atau memberikan kesempatan, boleh menolak, boleh juga menerima. Di sini ada kata would you like a cup of coffee atau would you like to go with me to the lake. Nah, itu beda kan, jadi itu ada suggestion, ada juga offering. Nah, sekarang kalian lihat bahwa perbedaan antara suggestion dan offering itu dilihat dari kata operasional yang ada di dalam bukumu yang minggu lalu Ibu jelaskan. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, untuk kalimat-kalimatnya boleh menggunakan kalimat contohnya seperti suggestion, he suggested going to the lake, itu dengan kalimat she offered to help him with the homework, itu kalimatnya menggunakan offering, atau he offered to give a ride. Nah, ini kalau seandainya offering itu ada beberapa contoh yang untuk memberikan bantuan atau menawarkan jasa. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, sekarang coba perhatikan materi yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu, bahwa kalian bisa memahami bahwa dalam memberikan tawaran ataupun saran bisa dilihat ini kata operasionalnya, ini lihat sini di dalam bukunya, di dalam bukumu ada let's, why don't we, atau we could, what about, how about, I suggest. Itu sudah bisa kalian pahami ya, bisa menggunakan I think. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah Ibu jelaskan supaya kalian bisa pahami bagaimana menolak, menerima, dan sebagainya. Lihat penjelasannya, Ibu buka kembali catatannya kalian kemarin ya. Dan ini untuk kata offering. Nah, di sini offeringnya kalian lihat itu ada kata operasionalnya, dan kalian bisa membuatnya dalam bentuk kalimat. Dan ketika kalian membuat dialog, kalian akan paham bagaimana perbedaan antara memberikan saran dan juga tawaran. Sampai sini kira-kira paham ya anak-anak ya? Ini catatan di materi di kelas di tanggal 1 Agustus minggu lalu, itu sangat bermanfaat. Kalian bisa baca kembali dan
memahami kembali dialog ataupun juga catatan yang berkaitan dengan expression yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Sampai sini anak-anak, Ibu yakin kalian sudah paham. I hope that you have already understood what I have already explained here. But minggu depan, I will try to give you a test. Saya akan kasih kalian ulangan supaya kalian bisa memahami bahwa penggunaan suggestion dan offering itu bisa dalam bentuk apa saja yang kalian akan buat. Nah, ketika kalian sudah membuat, kalian akan memahami bagaimana nanti saat ulangan. Nah, maksud Ibu adalah kalian coba membuat beberapa kalimat menggunakan pola yang sudah kita pelajari tadi. Nah, contohnya ya ini seperti contoh ini. Now it is the time for you. Sekarang waktunya kalian membuat kalimat paling sedikit itu 5 kalimat dari setiap pola. Pola itu kalian boleh mana saja, paling banyak, paling bagus, supaya kalian paham penggunaan suggestion dan juga offering. Nah, ketika kalian sudah buat polanya seperti yang ini, may I ini masuk ke mana? Tawaran atau suggestion? Ayo, masih ingat nggak yang tadi catatannya? Nah, ketika kalian buat contohnya kalian buat di sini. Salah satunya Ibu sudah buat ini. Di sini ada may I help you? Nah, jawabannya boleh menggunakan thanks a lot, boleh menolak, boleh menerima. It depends on you, tergantung kalian mau buat seperti apa. Bisa dipahami anak-anak? Semoga materi hari ini kalian sudah bisa memahami dan bisa membuat kalimat dengan baik, dan next week you will be able to understand whenever I give you a test. So if there is any question, you can ask me through WhatsApp and also Google Classroom. See you class. Happy learning, and I hope to see you again next week. Bye.